Lestari dari SMP Negeri 2 Tujuan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, calon CGP Angkatan 11. Inilah aksi nyata modul 1.4 budaya positif di SMP Negeri 2 Tujuan Muda. Terima kasih. Tiga kali. Oh, konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Nah, kalau ibu bilang Marina berarti Marina menari. Ya, menari ini ya. Marina. Kalau ibu bilang kayak tukejo berarti ini ya. Ya. Marina, tukejo menari di atas menara. Menara seperti ini. Menari ini. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Marina tukejo menari di atas menara. Menari tukejo. Marina. Oke. Kesepakatan kelas 8 3. Nanti ini hasilnya ini yang akan kita bahas dan kita laksanakan. Jangan ada yang melanggar. Pertama, peraturan kelas. Contohnya, kamu ingin membuat peraturan kelas, jangan makan, selalu mengerjakan PR, apalagi disiplin. Jangan minum. Iya, tidak boleh minum, tidak boleh makan sekarang. Berwakilan aja. Kamu buat yang kamu sepakati, buat peraturan kelas. 1 kelompok, 2 kalimat yang salah, jangan makan di kelas. Apalagi buat tulis. Ayo, di sini ya. Buat Dena. Berapa Bu? 2 saja. 2 saja. Ayo, sepakat. Selesai. Pak. Ini Bu. Ayo. Ayo, 1 kelompok, 2 saja. Ya, Bebek. Bu, boleh nanti, boleh. Ayo. 2. Buat 1. Ibu itu. 2. Baru. 4. Ayo. Siap tidak siap? 5. Ayo, dah cepat. Oke. Tidak dilaksanakan. Nah, disiplin. Bagus. Saling menghormati teman. Berarti salah satunya saling menghormati teman. Salah satunya apa contohnya? Menghargai teman. Ya. Ya, selanjutnya bermainlah saat jam istirahat. Bagus. Bermain di jam istirahat. Berarti ketika kita belajar jangan ada yang bermain. Kerjakanlah tugas PR di rumah. Ya, PR itu tidak ada di sekolah kan? Jadi jangan diulangi lagi ya, Radit. Makan di saat jam istirahat boleh. Tidur di rumah. Berarti di sekolah tidak ada yang tidur ya. Mengerjakan PR di rumah. Bermain ketika jam istirahat. Sudah selesai ya, Nina. Selanjutnya kita buat
Disiplin. Disiplin ini salah satunya mengerjakan tugas. Ya, mengerjakan tugas tepat waktu, masuk bel lebih awal murid daripada gurunya, ya kan? Disiplin. Yang kedua, kalau kamu makan di luar jam istirahat itu merupakan apa? Makan di luar disiplin betul. Istirahat apa tadi kak? Menjaga lingkungan, menjaga kebersihan sekolah bagus. Yang ketiga, disiplin udah, menjaga kebersihan udah. Ketika ibu memberikan informasi, apa yang harus kamu dapat? Ayo. Mendengarkan berarti harus mendapat ilmu. Ya. Ilmu yang bermanfaat. Nah, dan kamu tidak boleh mengatakan perkataan teman lain. Berarti apa tadi nak? Menghargai atau menghormati. Menghargai dan menghormati. Ayo, suasana kelas yang bagaimana yang kamu inginkan? Tertib, senyap, bagus. Tertib, senyap. Senyap berarti aman ya? Aman, tenang. Di sini kamu ingin bahagia nggak? Iya. Berarti kita masukkan ya. Yang kakak. Iya. Ya. Kalau ini harus kamu dapatkan dalam kelas kamu ketika proses pembelajaran harus bahagia, senyum, ceria yang kamu rasakan. Jadi kompak. Tolong dibacakan. Yuk, Kak. Ayo, kesepakatan kelas. Yang lainnya ikut. Sini, apa sini? Nah, yang lainnya ikut. Yang kuat. Kesepakatan kelas 83. Satu disiplin. Dua menjaga kebersihan. Tiga ilmu yang bermanfaat. Empat menghargai diri dan menghormati. Tertib, senyap, aman dan tenang. 5. Tertib, senyap, aman dan tenang. 6. Bahagia. Inilah kesepakatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini, yaitu dalam rangka mengimbaskan modul 1.4 aksi nyata determinasi budaya positif. Selamat bersalam. Aku kali 14 kita sambungkan tentang Tuhan besar Muhammad SAW beserta para sahabat sekalian yang saya hormati, Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu RD, Guru Sembilan WISID, yang saya hormati teman-teman sekalian. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Erna yang telah memberikan amanat pada saya untuk membuka ataupun membawakan acara ini, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman yang telah sudi hadir pada pertemuan ini. Nah, saya akan membacakan yaitu acara yang pertama dan acara selanjutnya.
Acara yang pertama atau yang selanjutnya yaitu langsung saja kata-kata sambutan yang akan dibawakan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah kepada Ibu Rosmila dari SPD. Kami silakan Ibu. Ini sangat bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dapat berkumpul di ruangan ini. Terima kasih kepada ibu-ibu pada hari ini sebenarnya untuk memberikan dukungan kepada Ibu Ernawati Lestari dalam rangka menyampaikan modul 1.4 Asnyata Diseminasi Budaya Positif. Mudah-mudahan apa yang nantinya disampaikan oleh Bu Erna Lestari dapat kita laksanakan dan dapat kita terapkan dalam kita proses belajar mengajar. Tidak banyak yang saya sampaikan untuk mempersingkat waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Dewi yang telah memberikan kata-kata, yaitu acara selanjutnya adalah acara penyampaian tentang modul 1.4 Asnyata Diseminasi Budaya Positif akan disampaikan oleh Ibu Erna Lestari. Kata Ibu Erna Lestari, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan diseminasi budaya positif modul 1.4. Semoga untuk kedepannya mengimbaskan guru pendidik SMP Negeri 2 Kejuran Muda. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Dewan Guru yang hadir pada hari ini. Langsung saja tentang materi yang kita bahas hari ini tentang budaya positif itu apa? Yaitu perkenalkan saya Erna Lestari. Ini adalah kegiatan saya calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Aceh Tamiang, sekitar 98 orang dari angkatan 9, 10, 11 bergabung karena totalnya 100 orang yang terpilih hanya 98 orang yang lulus. Untuk memulai diskusi, saya mohon kepada ibu guru sedikit berdiri sedikit. Relax dulu supaya tidak dari pagi kita mengajar P5 semangat. Jadi ya awalnya memang terpaksa, lama-kelamaan dari situ itu menjadikan sebab keberkahan. Coba saya hitung sampai 5, senyum episodenya yang mana? 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Terima kasih kembali. Ya gitu aja ya. Kesepakatan kita bersama. Yang pertama itu menghargai pendapat. Nanti memberikan pendapat atau saran saja untuk saya boleh. Selanjutnya ikutlah komen atau komentar, berbagi ilmu. Bahagia perlu dalam diskusi kita, jangan ada paksaan, harus senyum, itu bahagia. Nah, yang ini yang terakhir, mohon diselipkan HP-nya. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, apa gunanya kurikulum merdeka yang kita pelajari tahun yang lalu kan K13, KTSP. Sekarang ini adalah guru itu harus menambah. Arti menambah itu luas. Menghamba itu kita menuntut seikhlas-ikhlasnya. Jadi
kalau kita bilang kalau kita menanam padi, hasilnya harus padi. Kalau kita menanam jagung, yang kita harapkan jagung. Jadi penuh kesabaran, memang sangat luar biasa seorang guru. Dengan kata lain, itu adalah pejuang yang sangat kuat. Budaya positif. Apa itu budaya positif? Ayo, Bu Loli, ada yang ingin bertanya? Ibu tanya, saya tanya. Apa itu budaya positif? Jangan kata-kata, Bu. Ayo, budaya positif itu apa? Langkah-langkah yang diterapkan untuk anak didik. Itu menurut Bu Loli langkah-langkah cara penerapan penilaian anak didik kita. Jadi untuk selanjutnya budaya positif ini adalah nilai yang harus kita terapkan di sekolah SMP Negeri 2 Tujuan Muda yang memenuhi kriteria perkembangan anak baik mental, moral, dan yang utamakan dalam Ki Hajar Dewantara ini adalah nilai akhlak. Nomor 2 baru pengetahuan. Nah, seorang guru yang baik, saya tahu Bapak Ibu berpengalaman mengajar, ada yang 20 tahun. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positifnya. Ini ada 6. Yang pertama, disiplin positif. Nanti akan kita bahas. Perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, manusia posisi kontrol. Dan terakhir, segitiga restitusi. Disiplin positif. Menurut Bu Loli sudah bagus. Ada yang ingin menambahkan? Bapak Ibu? Lanjut. Nah, disiplin positif ini cara penerapan atau langkah-langkah kita sebagai seorang pendidik supaya anak ini mau mengerjakan tugas salah satunya dengan tidak menyontek atau tidak melihat contekan teman lain, kerja keras teman yang lain. Disiplin positif yang lebih ke arah disiplin seorang anak. Seorang guru mempunyai disiplin, salah satunya kita sudah patuh setiap pagi jam 7 pinjar ya kan. Jadi anak didik kita melakukan kegiatan, salah satunya kalau kita memberikan arahan membawa HP, dia melaksanakan dan membawa, ini merupakan disiplin, menghargai diri sendiri. Disiplin membuat murid memahami kesadaran. Dia tahu kalau dia ada tugas, kalau disuruh guru menampilkan tugasnya dengan senang hati, dia menyampaikan ke depan agar mendapatkan nilai tanpa paksaan dari seorang guru. Inilah dalam minggu ini sampai minggu ke depan kita mengenal P5 yang sudah diterapkan 2 tahun yang lalu. Ini masuk tahun kedua. Jadi profil pelajar Pancasila. Motivasi perilaku manusia. Ini poin yang kedua. Lanjut Bu. Ya. Motivasi manusia, perilaku manusia itu yang pertama. Untuk menghindari tindak penyamanan atau hukuman. Nih, PR yang harus disiapkan kalau tidak. Ini seorang guru diharapkan jangan sampai menyampaikan kamu harus siap PR, kalau tidak ibu hukum atau berdiri. Itu jangan, karena merupakan tindakan yang membuat hati dia terluka dalam kurikulum merdeka. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, kita seorang guru hanya bisa boleh memberikan sangat baik atau bagus, ataupun memberikan nanti dapat nilai yang baik, tapi tidak boleh berupa barang atau benda. Itu tidak boleh. Hanya kata-kata saja atau ucapan, pujian saja. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dia dengan tulus, tanpa kita paksa. Oh, udah siap PR saya Bu. Itu merupakan poin yang ketiga. Ini yang kita harapkan yang ketiga.
Inilah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan guru berperan dalam mewujudkan bentuk keyakinan kelas. Salah satunya keyakinan kelas itu kesepakatan diskusi. Sebagai wali murid ini harus dilakukan, diterapkan di kelasnya. Jadi guru magang mengikuti peraturan dari wali murid atau wali kelasnya. Keyakinan ini merupakan yang bersifat universal, itu maksudnya umum. Keyakinan itu ditempel di kelas dan tempatnya mudah dilihat atau didengar orang lain. Keyakinan kelas ini merupakan syarat yang paling mudah dicapai. Salah satu contohnya, pertama kita membuat peraturan kelas, lanjut kita membuat keyakinan kelas, dan terakhir penerapannya. Nanti ada kriterianya yang saya jelaskan. Inilah salah satu contoh hasil kesepakatan kelas 71 wali kelas Erna Lestari tahun 2023. Salah satunya, setiap anggota kelas belajar. Ini merupakan keyakinan kelas, belajar duduk tenang, melihat kondisi kelas, saling menghargai dan nyaman. Hormat, saling menghormati antara sesama teman dan guru. Bekerja harus sesuai dengan kenyataan tugas yang sudah diberikan guru. Lanjut, beberapa hari yang lalu, ini yang pertama ini merupakan peraturan kelas. Salah satu contohnya diskusi bersama murid kelas 83 ini, mereka memberikan jangan makan di kelas, jangan minum di kelas, jangan menyontek, jangan terlambat atau jangan keluar dari kelas saat jam pelajaran. Ini adalah karya mereka, diskusi mereka ataupun pendapat mereka. Ini yang kedua, ini merupakan keyakinan kelas. Dari kata tidak, jangan dirubah menjadi kalimat yang positif. Jangan makan, berarti makan ketika jam istirahat. Seperti itu. Ada sekitar ini banyak kalimatnya, ada 15 poin. Peraturan ini dirubah menjadi keyakinan kelas. Dan selanjutnya, inilah yang terakhir, adalah kesepakatan bersama. Ini yang nantinya ditempel di ruangan kelas 83. Ini waktu jam pelajaran saya. Ini merupakan apa bedanya ini dengan yang pertama? Yang pertama masih kata negatif, jangan makan. Yang kedua itu keyakinan kelas, masih merupakan kalimatnya masih panjang dan sulit diingat. Kalau yang pertama ini disiplin salah satunya, yang kedua saling menghormati, yang ketiga senyum, 5S. Nah, lanjut Bu. Kebutuhan dasar manusia. Ini seorang guru harus mempunyai 4. Pernyataan seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan dan melanggar sebenarnya dikarenakan karena gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka, bukan karena mereka nakal, tapi karena gagal dasar kebutuhan dia tidak terpenuhi. Nah, kebutuhan manusia itu untuk siswa yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasa, yang keempat kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Nanti akan dijelaskan slide selanjutnya. Studi kasus. Ini salah satu kelas 92. Ibu Erna, guru mata pelajaran bahasa Indonesia, sedang bingung menghadapi ulah 5 murid kelas 92 yang terlambat masuk sesuai senam pagi. Seusai senam pagi, yaitu si Rahmat, Indra, Sandria, Fardan, Faisal. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Erna, apa yang akan Anda lakukan? Ayo Bu, beri saran dulu. Nanti selanjutnya ada pembahasannya. Sarannya, bila kelima anak ini terlambat di jam pelajaran Bapak Ibu, ya terlambatnya kurang lebih 15 menit karena sebelumnya akan senam. Jadi apa yang akan Anda lakukan?
dulu alasannya. Ya, alasannya. Ayo Bapak Ibu ada yang membelum? Apa Bu? Pertama kita tanya dulu alasan terlambatnya kenapa. Ya. Misalkan karena kendaraannya ban bocor, itu Sakti dulu, dianya terlambat masuk kelas jam pertama. Jam pertama dia. misalkan dia belum sarapan, bisa lagi toilet. Ya. Apa? Tapi kalau misalkan dia di kamar mandi lama, merokok, itu sarapan sama wali kelasnya. Wali kelasnya berarti ya Bu. Nanti wali kelas nyalakan dia duit kasih. Bagus Bu Loli, terima kasih pendapatnya. Lanjut. Alasan mereka yang pertama, karena mereka terburu-buru ke toilet buang air kecil tanpa permisi dengan guru atau ketua kelas. Maka kebutuhan dasar mereka yang adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Berarti mereka kebutuhan dasarnya yang belum tercapai adalah bertahan hidup. Itu kan alternatif kesalahan itu tidak bisa terikat. Ya, nanti biar kita explain kenapa. Secara kebetulan Bu Erna, ya konsepnya waktu dia tanya sama anaknya, mungkin karena dia pengen Ya. kamar mandi. Jadi ini juga tergantung daripada permasalahan. Jadi gitu. Jadi ini jawaban Bu Erna ini salah satu alternatif daripada kejadian pada Bu Erna. Tapi tidak semua juga nanti kejadian itu sama seperti tanggapannya seperti Bu Erna. Yang kedua, alasan mereka karena dia merasa senang ketika berada lama-lama di toilet, rasa senang sambil bercanda gurau di belakang sekolah. Kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh mereka adalah kesenangan. Mereka merasa senang, bercanda gurau, berarti kebutuhan mereka itu baru terpenuhi ketika mereka di kamar mandi. Iya. Untuk alasan yang ketiga, karena Indra dan Fardan yang awalnya mengajak Rahman, Satria dan Faisal, jadi mereka takut dan menuruti keinginan Indra dan Farhan. Kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Indra dan Farhan adalah kekuasaan. Mereka menjadi bos, menjadi ketua dalam 5 anggota ini ketika di kamar mandi. Jadi kebutuhan kekuasaan yang dirasakan oleh si Indra dan Farhan. Alasan yang keempat, karena mereka merasa bosan di kelas dan akhirnya mereka sengaja lama masuk kelas. Indra, Fardan, Rahmat, Satria, dan Faisal memenuhi kebutuhan yaitu kebebasan. Berarti kebutuhan tadi ada 4 bagi seorang siswa. Harus sebagai seorang pendidik harus kita pahami. Yang kelima, yang terakhir, mereka merasa lebih diperhatikan guru bila membuat kesalahan. Ini mereka ketika saya tanya mereka seperti itu jawabnya. Kalau saya dibuat salah pasti guru sedang bertanya. Ya, kebutuhan mereka terpenuhi yaitu rasa kasih sayang dan perhatian mereka karena di rumah kurang kasih sayang. Si Indra ini tinggal sama nenek maka kakek. Jadi waktu saya tanya si Indra lah yang menjawab karena kurang kasih sayang seorang mama pergi merantau, ayah nggak bisa, dia tinggal sama Ando. Lanjut Bu, ini yang kelima. Posisi kontrol, restitusi. 1, 2, 3, 4, 5 inilah yang harus kita terapkan. Semoga kedepannya SMP kita berjaya. Ya, itu yang atas ya. Guru sebagai penghubung, guru sebagai pembuat merasa. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman.
4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kira-kira siapa Pasti di kamu sini? biar terlambat. Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Itu apa saksinya? Sudah berapa kali terlambat? Hukum Sana. Kamu beli lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nggak sopan. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Waktu pertama ini kan. Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Tadi ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu.
Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada dasar aja. Demi ibu. Ini Bu, besok di Dalam isi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini belum absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Iya Bu. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri,
bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi murid? Dari kelima posisi yang sudah Bapak Ibu terapkan, yang sering yang nomor berapa? 5. Contoh pernah. Saya selalu tanya, menurut kamu nak, yang sudah kamu lakukan tadi benar atau salah? Jawabnya cuma salah. Nggak gitu jawabnya, nggak panjang. Udah, kemudian jadi kalau udah salah, nanti apa yang akan kamu lakukan? Nggak tahu. Nah, jadi kan kita gini, kami BK ya, kalau kami BK, jadi kan anak itu nggak harus kita salahkan dulu. Jadi biar dia ibarat berkaca, dia yang melihat kesalahan dia sendiri dan dia yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari diri dia sendiri. Berarti selama ini kan Bu Erna sudah ya kan Bu, udah terapkan di SMP Negeri 2 udah itu ya. juga. Lanjut Bu, nanti selanjutnya ada pertanyaan. Inilah posisi kontrol yang tadi 5 kata-kata ini yang harus kita hindari bila nanti ada kejadian di kelas. Memang kita ini sebagai guru adalah manusia biasa, tidak luput dengan dosa. Jadi kalau misalnya ada anak yang bermasalah, yang penuh kesabaran, itulah jiwa seorang pendidik. Posisi kontrol di antaranya dari yang kelima tersebut sebaiknya posisi manajer yang harus kita miliki, karena itu merupakan pedoman yang paling tinggi jiwa seorang pendidik. Yang kedua, kita berdiskusi dengan murid, jadi terbuka, seolah-olah itu adalah anak kita sendiri. Jadi curhatan dia harus kita dengar, walaupun bagi dia itu sangat menyakitkan. Yang segitiga restitusi, Bu Maya, persilakan. Segitiga restitusi itu salah satu cara untuk memperbaiki diri agar terwujudnya disiplin diri yang dapat dilakukan melalui seorang guru. Berarti cara seorang guru menghadapi, tadi ada posisi 5, posisi kontrol, yang ini adalah segitiga. Inilah kegiatan kita, cara membuat anak didik kita nyaman di samping kita. Segitiga restitusi adalah, terima kasih Bu Maya telah menyampaikan pendapatnya, proses terciptanya kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Jangan sampai dibully ketika anak didik kita suruh maju ke depan atau kita hukum dia berdiri, dia merasa sedih atau merasa itulah aku malas sekali belajar, sehingga olo-oloan dari murid lain itu ada. Jadi harus segitiga restitusi ini yang harus kita ambil sehingga tidak ada bullying di dalam kelas. Tahapan segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas anak. Kesalahan dia jangan kita ungkapkan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tindakan dia salah jangan sampai kita ucapkan juga. Yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas kita, kesepakatan bersama. Salah satu contohnya menstabilkan identitas melalui bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Salah satu hal yang manusiawi bila anak membuat kesalahan itu yang harus kita ucapkan. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kesalahan itu semua manusia pernah mengalaminya, termasuk saya sebagai seorang pendidik. Itu yang harus kita utarakan bagi anak, merupakan stabilitas identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan
bermasalah. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu lakukan itu. Nanti dia menjawab dengan alasan dia. Ada secara logika, ada kadang-kadang tidak logis yang dijawabnya. Apa yang penting bagi kamu mengapa kamu melakukan kegiatan tersebut? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap kamu. Kalau dia bolos ataupun dia melakukan memukul teman, boleh kami ucapkan kamu boleh berusaha menjaga sikap itu. Tapi tambahkan sikap yang baik yang bisa dicontoh teman lain. Jadi tidak seolah-olah menyudutkan dia ataupun membuat dia merasa lebih down. Ketiga, keyakinan kelas. Ini merupakan keyakinan kelas yang tumbuh dari diri anak-anak. Ketika membaca hasil kesepakatan, kita tunjukkan itulah keyakinan kelas. Coba kamu ulangi lagi. Kalau ketika di kelas, kalau di ruang terbuka, kita tanya apa yang kamu ingat keyakinan kelas yang sudah kamu ingat. Apakah benar tindakan kamu sesuai keyakinan kelas, wali kelas kamu seperti itu? Keyakinan kelas itu nilai yang positif. Memang semua guru berharap anak didik kita sesuai harapan kita. Tapi latar belakang mereka itulah salah satu kodrat alam. Ada dua kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau yang alam itu dari latar belakang kehidupan. Jadi untuk kurikulum merdeka itu tidak ada yang tinggal kelas. Karena itu merupakan kodrat alam, bagaimana kita bisa mengubah dia dari kehidupan sehari-hari dia yang orang tuanya tidak ada di rumah, tinggal sama wali murid, nenek atau kakek, bagaimana bisa mengubah dia dekat dengan kita menjadi yang lebih baik. Kodrat zaman, sesuaikan anak dengan kecanggihan zaman dulu, tidak ada anak memegang HP. Sekarang kita perintahkan anak-anak membawa HP ketika jam pelajaran bila ada kegiatan yang kita butuhkan. Skenario segitiga restitusi. Itu memang medan Pak. Tahu itu karena itu pun pernah tahu. Saya bukan waktu tahu itu maksudnya. Menurut cerita, apakah teman saya lakukan waktu di sana juga kita kasih enggak Pendapat anak ini, Pak. Pelajaran bahasa Indonesia bulan 2. Saya tidak membawa alat dan bahan untuk laporan percobaan. Ibu Erna tidak menulis saya, tetapi saya dengan mudah berdiskusi untuk solusi agar saya mendapatkan jawaban. Terima kasih Bu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai juga. Saya ingin sedikit menyampaikan 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi itu digunakan bila kondisi anaknya bisa memungkinkan. Salah satu contohnya kalau ada kejadian di sekolah yang sampai luka, berantem atau babak belur sampai keluar darah, kembali lagi ke konsekuensi SMP Negeri 2 itu merupakan peraturan. Kembali lagi peraturan SMP Negeri 2 konsekuensi yang akan kita terapkan. Jadi untuk yang segitiga ini yang kita lakukan sehari-hari bila masalah itu masih bisa kita tangani. Jadi bahasanya lebih menghargai seorang anak dan kita pun ingin mereka menghargai kita. Terima kasih pada kesempatannya. Mohon maaf waktunya sudah untuk
berdiskusi destinasi. Setelah panjang dari tadi kita mengajar, saya ucapkan the best untuk warga guru SMP Negeri 2 Kejuruan Muda. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu sekali yang telah memberikan yaitu tadi penjelasan terhadap destinasi. Mudah-mudahan UNR Lestari akan membebaskan di sekolah itu. Kita semua Saya ada saya sampaikan. Kita bersalah dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.